Bagaimana caranya stop kecanduan judi online? Yeah. Ketemu kembali dengan saya Hendra Chen dari channel Breakthrough Academy. Silahkan subscribe, like, dan share ya. Pastikan loncengnya juga bunyi ya. Teng teng. Oke, di media sosial pada saat ini di berita banyak sekali fenomena-fenomena di mana orang terjerat, terjebak dengan judi online. Bahkan ada yang sampai menjadi apa? Dibakar ya, dibakar oleh istrinya gitu ya. Wah, mengerikan banget ya. Dan juga ada berita bahwa orang-orang menggunakan pinjaman online untuk judi online. Nah, kenapa ada seperti apa gitu ya? Saya hanya membahas dari sisi psikologis, oke? Sisi psikologis. Tapi sebelum itu, Anda boleh lihat video saya tentang cara meraih sukses dengan alam bawah sadar, dan Anda perhatikan video saya cara mengatasi kecanduan dengan cara yang masuk akal, ya. Oke, supaya nyambung. Oke. Nah, kecanduan ini adalah sesuatu yang tanda positif perasaannya nikmat. Nikmat, yes, nikmat. Nah, banyak orang berpikir bahwa dalam konteks terapi yang dihilangkan hanya perasaan negatif. Enggak. Perasaan positif seperti ini juga perlu dihilangkan. Loh, kok bisa? Iya. Jadi ini behavior suka judinya, di belakangnya ada perasaan nikmat. Nggak tahu apakah perasaannya itu adalah excited, seru, ya, nikmat, nggak tahu. Oke, namun feeling ini bisa dihilangkan. Ya, bisa dihilangkan ya dengan teknik-teknik yang sederhana bisa dihilangkan. Ketika feeling ini hilang, maka perilaku ini stop. Karena dia sudah tidak menemukan kenikmatan daripada feeling ini ya. Jadi kalau ini seperti orang kecanduan ya, kecanduan perasaan nikmat karena uh, ada hormon ya, ada hormon dilepaskan di dalam tubuh yang memberikan kenikmatan tertentu berhubungan dengan emosi sehingga dia tanpa sadar sakau. Ya, sakau. Ketika hormon ini, ketika enzim ini dia tidak dapatkan, dia merasa sakau. Nah, secara terapeutik, secara terapi ini bisa dihilangkan. Oke, dengan teknik yang gampang ya, teknik yang gampang. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kecanduan ini merupakan sebuah bentuk pelarian. Nah, ya, ketika feeling nikmatnya ini dihilangkan, bisa kumat, bisa relapse, bisa kembali lagi patternnya. Kenapa? Karena pelarian. Oke, jadi kalau teman-teman sudah nonton film Inside Out, ada yang sudah nonton itu film keren banget ya, keren banget bahas tentang resource terapi, ya, nggak secara khusus bahas resource terapi, namun state dalam diri, mini personality dalam diri kita itu mirip banget dengan tokoh-tokoh karakter kartun di film itu, ya. Jadi kenapa bisa relapse? Kalau yang kasus pertama itu dia kecanduan, positifnya dihilangkan, dinetralkan, perilakunya stop. Nah, ketika dia nggak stop, ada apa? Ya, biasanya ada dua. Ya, di dalam resource terapi kita sebut sebagai retro, sebuah perilaku yang mengganggu, tapi dia nggak merasa mengganggu. Dia mengganggu, nggak merasa ganggu. Sedangkan bagian lain dalam dirinya nggak suka. Ya, jadi bagian yang ganggu ini nggak tahu diri lah ceritanya ya. Nah, tapi dia punya niat baik. Dia melindungi satu bagian lain yang rapuh. Ya, jadi ada satu bagian yang rapuh. Nah, supaya bagian ini nggak keluar, maka bagian lain yang suka melakukan kecanduan ini muncul. Sehingga bagian yang sakit ini nggak keluar. Nah, kalau seperti itu kasusnya, nggak bisa selesaikan dengan sebuah teknik terapi yang simpel-simpel, nggak bisa ya. Anda perlu cari seorang profesional yang ngerti hipnoterapi klinis, itu perlu dibereskan dengan ego personality, atau yang ngerti namanya resource terapi. Oke, sehingga ketika emosi yang rapuh ini dibereskan, dia tidak perlu bantuan lagi perilaku yang kecanduan itu. Sehingga perilaku kecanduan ini, oke, ini bisa di-assign, dikasih tugas yang baru, yang positif. Sehingga polanya stop, berhenti secara cepat dan permanen. Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, dan saya tunggu komentar Anda. Terima kasih.